Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Iqmal dari Divisi Marketing Suzuki Citra Asri Buana cabang Ciputat. Ya, dealer resmi mobil baru Suzuki yang mengcover penjualan mobil baru Suzuki-nya mulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, bahkan sampai ke Karawang. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang ada di luaran sana, yang lagi mau beli mobil baru Suzuki, atau ada yang mau ditanyakan seputar fitur-fitur yang terdapat di dalam mobil baru Suzuki, bisa langsung berkomunikasi dengan saya, Iqmal, di 0812 1802 6465. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan atau membawakan sebuah review pada mobil XL7 tipe Alfa lengkap, baik secara eksterior maupun secara interior. Yang saya harapkan adalah ketika Bapak Ibu, teman-teman, bro and sis di luaran sana yang lagi ada cari mobil baru Suzuki khususnya XL7 tipe Alfa, video ini dapat mengedukasi dan direkomendasikan kepada saudara-saudara, teman-teman, atau buat Bapak-Bapak Ibu semuanya yang ada di sana. Oke, langsung aja to the point, kita simak videonya sampai habis. Yuk, berangkat. Pada tampak depan seperti ini mobil XL7 tipe Alphanya. Pertama yang mau saya sampaikan soal fitur eksterior di tampak depan adalah dari atas bisa kita lihat posisi antena untuk audio mobil XL7 ini sudah ada di depan. Jadi dia nggak begitu jauh dari audionya. Bisa dipastikan sinyalnya akan lebih stabil. Udah pasti. Oke ya. Dan warna cupnya sudah warna hitam, bisa kita lihat ya teman-teman semua, warna hitam, antenanya di depan, bisa dipastikan frekuensi sinyal lebih stabil. Turun lagi ke bawah, kaca depan mobil XL7 ini sudah besar dan tergorong lebar ya, pandang ke depan bisa lebih maksimal, memberikan kenyamanan lebih untuk si pengendaranya. Iya dong. Turun lagi ke depan ya, untuk lampu utamanya sudah besar juga, udah halogen proyektor, terang tapi tidak menyilaukan pengendara yang ada di depan. Ditambah lagi dengan lampu DRL-nya, jadi ketika mesin mobil ini nyala, lampu DRL-nya ini juga akan ikut nyala, memberikan kesan mewah pada mobil XL7 tipe Alfa ini. Ya, lampu set depannya udah kompak, bisa Bapak, Ibu, teman-teman, bro and sis lihat semuanya. Geser ke sini, ini grill depan ya teman-teman. Tuh, grill depannya juga kece, dominan warna hitam, ada lambang Suzuki di depannya. Dan kisi-kisinya ini sudah lumayan agak-agak besar. Difungsikan atau dimaksudkan, jadi ketika mobil ini sedang berjalan, suplai udara yang masuk dari luar bisa lebih optimal ke dalam radiator dan mesin, sehingga mesin bisa tetap prima, udah pasti. Dan di bawahnya juga ada tambahannya tuh, kisi-kisinya lebar ya, jadi biar udara yang dari luar masuk ke dalam mobil ini bisa lebih optimal ketika sedang berjalan mobil ini, jadi mesinnya bisa lebih tetap prima, keren ya. Oke, bisa kita lihat sudah dilengkapi dengan lampu fog lamp ya, jadi untuk tambahan lampu utama terutama pada saat hujan atau jalanan berkabut sudah dilengkapi dengan lampu fog lamp ini. Di bawahnya sudah ada tambahan bempernya juga dengan aksen silver, memberikan kesan mobil SUV yang dominan pada mobil XL7 tipe Alfa ini. Oke, itu tampak depan ya teman-teman semua, bisa kita lihat. Nah, untuk tampak samping bisa kita lihat ya, kita perhatikan dulu. Ini adalah penampakan dari samping untuk mobil XL7 tipe Alphanya. Keren, udah pasti keren ini mobil. Pertama kita lihat dari atas. Untuk mobil XL7 ini sudah dilengkapi dengan yang namanya roof rail. Roof rail itu adalah dudukan untuk tambahan muatan barang. Jadi kalau Bapak Ibu bawa penumpang penuh di dalam mobil dan banyak-banyak barang bawaan yang akan dibawa, bisa taruh di atas. Ini dudukannya sudah ada, tinggal ditambahin roof racknya aja. Ya kan, jadi barang-barang bawaan bisa taruh di atas dan di dalam mobil bisa bawa penumpang lebih banyak.
memberikan kenyamanan lebih untuk si pengendaranya. Tuh, kanan kiri sudah ada. Ya, roof rail namanya ya. Turun lagi ke bawah, dia sudah dilengkapi dengan talang air ya. Bapak Ibu, teman-teman, Bro NC semuanya, talang airnya sudah ada. Ini original bawaan Suzuki. Bukan kaleng-kaleng ini mobil. Bisa kita lihat ya. Kiri kanan sudah ada. Oke, turun lagi ke bawah. Spionnya sudah dominan warna hitam. Ya, ditambah dengan lampu sennya. Ya, spionnya ini sudah retract foldable mirror. Bisa buka tutup sendiri, cukup pencet tombol dari dalam. Memungkinkan si pengendara ketika sedang berpapasan dengan mobil lain atau posisinya ada di jalan sempit, nggak perlu repot-repot, buka tutup kaca spion, cukup pencet tombolnya dari dalam, memberikan kenyamanan lebih. Sudah retract foldable mirror dan ada lampu sennya juga, ya, mewah ya dari samping. Jadi lampu sen ini bisa dilihat dari pengendara dari samping ketika kita lagi mau berbelok, memberikan keamanan lebih untuk si pengendaranya. Oke, ya, sudah ada roof rail, talang air, spionnya retract foldable mirror, sudah di cover warna hitam, ada lampu sennya juga. Turun lagi ke bawah. Door handle-nya sudah kurum-kuruman ya, teman-teman semuanya ya. Tuh, untuk tipe Alfa, door handle-nya sudah kurum-kuruman, mewah, udah pasti. Dan ditambah dengan tombol Smart Key. Tuh. Tombol Smart Key ini adalah salah satu fitur yang terdapat pada mobil XL7 yang memungkinkan si pengendaranya tanpa harus mengeluarkan kunci pada saat memasuk atau mencet-mencet tombol kunci pada saat memasuk atau keluar dari mobil untuk kunci mobilnya. Cukup pencet tombol ini satu kali, ya kan, pintunya akan terbuka. Pencet tombol ini 2 kali, semua kunci pada pintu mobil ini terbuka. Untuk kuncinya lagi cukup 1 kali lagi pencet, dia semuanya akan terkunci, gitu ya. Jadi pencet 1 kali dia ngebuka pintu ini aja, pencetnya 2 kali semua kunci yang pada pintu itu kebuka. Setelah kita tutup, kita mau pergi, pencet 1 kali semua pintunya terkunci. Dengan catatan kunci mobilnya ini nggak jauh dari mobil, kurang lebih sekitar 1 meter. Ya, jadi kalau posisi 2 meter, 3 meter bisa dipastikan nggak bakal berfungsi ini Smart Key-nya. Jadi Smart Key ini berfungsi kalau kuncinya itu posisinya deket dari mobil kurang lebih 1 meter. Jelas ya? Udah pasti. Tuh. Turun lagi ke bawah. Ya, jadi mobil ini sudah ada over fendernya nih. Ini over fender namanya nih tuh. Over fender. Menambah aksen kuat kalau mobil ini mengusung konsep SUV, tapi nggak kalah memberikan kenyamanan juga. Ya, sudah ada side body molding di pintunya. Ya kan, selain menambah manis tampilan, jadi side body molding ini berfungsi ketika kita lagi buka pintu dan mentok objek yang ada di luar pintu. Objek itu nggak bakalan langsung berbenturan pada bodi mobil kita, tapi side body moldingnya dulu yang kena, ya nggak? Tuh, sebagai penahan. Dan di bawahnya lagi sudah ada tambahan body kitnya dengan aksen warna silver. Ganteng ya? Udah pasti. Tuh, bisa kita lihat. Lengkap ya? Nah, untuk velgnya sendiri, dia dibalut dengan ring 16. Ya, satu warna hitam, dan bautnya ada 5. Keren ya? Udah pasti. Jadi baut 5, ring 16, ini memungkinkan ketika kita pada saat manuver pada kecepatan tinggi, dia akan tetap stabil dan cengkeramannya akan lebih kuat. Kurang lebih seperti itu. Bautnya ada 5, ring 16, satu warna, velgnya racing. Keren, udah pasti. Ganteng ini mah. Kita lihat ya. Tuh. Ini tampak dari sampingnya ya. Oke ya. Oke banget. Dan ini tampak belakang ya. Teman-teman semua, Bro NCs, Bapak Ibu, tuh. Tampak belakangnya bisa kita lihat. Keren. Tuh. Tampak belakangnya. Oke, kita bedah satu-satu. Pada mobil XL7 tipe apa ini sudah terdapat yang namanya rear upper spoiler.
ya kan? Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan spoiler, menambah kece, ganteng tampilan pada mobil XL7 ini. Ya kan, jadi pada saat kecepatan tinggi, dia membantu sirkulasi udaranya biar nggak mampet di belakang. Selain buat tampilan, ada fungsinya juga berarti ini di buang anginnya, ya kan? Turun lagi ke bawah, di sini ada yang namanya high mount stop lamp atau rear upper stop lamp, atau paling gampangnya ada lampu stopnya di bagian atas. Tuh. Ya. Lampu ini juga ada fungsinya, selain menambah penerangan pencahayaan pada saat pengereman, memungkinkan lampu ini dapat dilihat pada pengendara di belakang, khususnya pada mobil yang lebih besar seperti bis, truk, tronton atau apalah gitu ya kan. Kalau kita lagi macet-macetan kan di depan dia nggak bisa kelihatan kalau pakai lampu stop yang di bawah, karena ini ada yang di bawah, tapi si driver di belakangnya bisa ngelihat dari atas. Jadi ini sangat berfungsi dan memberikan keselamatan lebih pada saat berkendara menggunakan mobil XL7 tipe Alfa. Keren ya, udah pasti dong. Tuh. Turun lagi ke bawah, di kaca belakang ya teman-teman, kalau bisa kita lihat, ini ada garis-garis. Ini namanya rear defogger. Rear defogger ini adalah penghangat kaca ketika Bapak Ibu, teman-teman semuanya mengendara mobil XL7 ini pada posisi hujan atau dingin, tapi kita pakai AC. Rata-rata keseringan lampu belakangnya, kaca belakangnya itu berembun. Dengan adanya rear defogger ini, yang dapat kita aktifkan dengan pencet tombol yang ada di dashboard depan, ini memungkinkan embun-embun itu akan lenyap, ya kan, karena sudah ada fitur di defogger ini buat pengangkat kacanya, ya. Jadi pandangan ke belakang bisa lebih aman, nyaman, tanpa harus terganggu dengan adanya embun yang terdapat pada kaca mobil XL7 ini. Tuh. Ditambah lagi sudah ada wiper belakangnya, jadi selain dari dalam buat ngilangin embun, dari luarnya juga bisa kita bersihkan karena sudah ada wipernya ini. Jadi double, dari dalam juga, dari luar juga. Keren ya, udah pasti. Ya, tuh kita lihat. Sudah ada tambahan aksen krum-krumannya. Tuh, menambah kesan mewah. Sporty ya, ganteng. Lampu stop lamp setnya juga udah keren banget. Lampunya LED. Ya, bisa kita lihat terang tapi tidak menyilaukan dan hemat listrik, udah pasti. Tuh. Ya, lampu stop lamp yang bisa kita lihat. Tuh, krum-krumannya di atas dan di bawah juga udah ada. Sudah ada emblem XL7 tipe Alfa-nya juga. Sudah ada emblem hybridnya juga yang ada di sini. Keren ya. Turun lagi ke bawah, udah ada yang namanya rear reflector atau orang-orang bilang mata kucing. Jadi memungkinkan ketika mobil ini berhenti pada saat malam dan ketembak lampu motor atau mobil dari belakang, dia akan memberikan kesan menyala lampu ini. Rear reflector ini, mata kucing ini. Jadi menghindari pengendara yang dari belakang nabrak mobil kita karena sudah ada sinyal dari mata kucing ini. Udah pasti ya. Keren. Sudah ada sensor parkirnya 2 titik. Ya, sensor parkir 2 titik. Jadi bukan cuma sensor parkir 2 titik, tapi sudah ada kamera mundurnya juga. Tuh. Nah, ini kamera ada 2 ya. Yang sebelah kiri ini kamera untuk mundur, bisa dilihat dari audio di dalam ketika posisi mundur. Jadi monitoring ketika kita mundur bisa lebih nyaman tanpa harus khawatir. Dibantu dengan sensor parkir yang 2 titik ini. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Memberikan kenyamanan lebih, teman-teman. Ditambah lagi kamera satu lagi, ini kamera perekam belakang. Ya, jadi di mobil XL7 tipe apa ini sudah ada fitur buat ngerekam perjalanan di belakang. Ya, jadi kalau teman-teman semuanya dalam perjalanan luar kota atau apa segala macam kita aktifkan, kita bisa ngelihat rekaman perjalanan kita dari belakang. Ya, yang dari depan juga ada. Nanti kita lihat ada sesinya. Oke, yang terakhir dari tampak belakang tuh sudah ada tambahan bumpernya, keren banget, aksen warna silver, ya kan, memberikan kesan sporty. Tuh, ya. Bisa kita lihat ya. Oke.
Tampak belakang dari mobil XL7 ini bisa kita lihat bagasi lega dan luas. Bisa kita lihat ya. Ada tambahan kompartemennya. Jadi buat naro-naro barang, sepatu atau barang-barang dari basah maupun kering, dari belanjaan atau apapun bisa kita taruh di dalam sini. Jadi dari luar bisa tampak lebih rapi. Udah pasti ya. Tuh. Jadi barang-barang bisa taruh di dalamnya. Lebih aman dan nyaman, rapih. Jadi ketika kita buka bagasinya, mobil kita nggak kelihatan sama orang, balak banget itu mobil belakangnya gitu ya kan, gitu, rapih mobilnya. Ya, nah di sini posisi rumah dongkrak dan kawan-kawannya, tuh, ya. Jadi udah ada kunci roda, ada ulirnya, ada dongkraknya, ya, buat dereknya juga ada. Ya, jadi satu paket komplit posisinya ada di sini. Oke. Nah, terus posisi jok belakang bisa kita rebahin sampai 3 kali posisi. 1, 2, 3. Ya, jadi pada umumnya mobil-mobil lain baris ketiganya itu flat sandaran badannya, tapi mobil ini bisa disetting sampai 3 kali. Ya kan, jadi bisa lebih miring, memberikan kenyamanan lebih pada penumpangnya yang ada di belakang. Keren ya, udah pasti. Dan mobil ini juga kalau kita naruh barang lebih banyak, bisa kita rebahin. Tuh. Tuh. Bisa kita rebahin. Jadi posisinya bisa lebih lega. Ya kan, terus baris keduanya gimana? Bisa juga nggak? Oh, bisa banget. Kita lihat sebentar ya. Tuh ya, teman-teman ya, bisa lihat ya. Jadi baris kedua dan baris ketiga pada mobil XL7 ini bisa direbahin dan posisinya datar. Fungsional, bisa buat naruh barang lebih banyak, bisa buat camping bareng keluarga, bisa buat rebah-rebahan, pokoknya fungsional banget. Ya, tuh, keren nih mobil nih, beneran nyesel kalau nggak beli. Tuh lihat posisinya. Ya, AC-nya udah double blower, bisa dipastikan penumpang yang ada di baris kedua dan baris ketiga nggak kegerahan pada saat di dalam mobil XL7 ini, ya kan, tuh, memberikan kenyamanan lebih lah, udah pasti ya, tuh. Oke teman-teman, itu tampak belakangnya ya, tuh. Nah, pada posisi samping berikutnya adalah saya mau menjelaskan soal fitur keselamatan dan keamanan pada mobil XL7. Pertama, rangka dari mobil XL7 ini sudah pakai teknologi TECT, Total Effective Control Technology. Maksudnya adalah, jadi pada rangka mobil XL7 ini sudah memakai teknologi TECT yang memungkinkan ketika si pengendara terjadi benturan keras atau tabrakan pada objek apapun, objek tersebut itu atau rangka tersebut itu akan membantu mendorong rangka-rangka lainnya untuk dapat membantu power tenaganya biar nggak tambah bonyok. Dengan kata lain, bahasa gampangnya, kalau misalkan kita tabrakan pakai mobil ini, rangka-rangka lainnya ini ikut ngedorong juga, gitu ya kan. Jadi meminimalisir kecelakaan atau benturan yang lebih fatal untuk pengendara mobil XL7 yang ada di dalamnya. Dan kerusakan juga nggak semakin parah. Keren ya, udah pasti. Ya. Di dalam setiap pintunya sudah ada side impact beam. Side impact beam itu adalah plat baja yang terdapat pada mobil XL7 yang memungkinkan ketika terjadi benturan dari samping, dia dapat nahan sehingga pengemudi di dalamnya nggak begitu parah akibat benturan tadi. Dan kuncinya otomatis akan secara otomatis terbuka. Jadi ketika terjadi benturan, side impact beam-nya bermain, dia nahan benturan dari luar dan secara otomatis kuncinya akan terbuka. Jadi pada saat evakuasi nggak jadi repot-repot banget, gitu ya. Udah pasti itu kita lihat. Ya. Nah untuk sistem keamanan berikutnya adalah pada mobil XL7 ini ada pada roda. Ya. Mobil ini sudah mengusung teknologi pengereman ABS, ABD, dan BA. ABS itu adalah anti-lock braking system. Jadi memungkinkan ketika kita berkendara pakai mobil ini,
pada kecepatan tinggi dan terjadi pengereman mendadak, mobil ini nggak langsung ngunci, ya kan? Kalau yang belum pakai fitur ABS, dia bakalan ngerem, ya kan, sehingga laju kendaraan tidak dapat kita kendalikan, sehingga resiko understeer atau oversteernya bakal lebih tinggi. Bahasa gampangnya, kalau belum pakai ABS pada saat pengereman, dia bakalan selip nih, bakalan melintir nih mobil. Tapi kalau udah pakai ABS enggak, dia akan ngunci kebuka, sehingga keuntungannya ketika terjadi pengereman mendadak, laju mobil dapat kita kendalikan untuk menghindari benturan yang lebih fatal di depan kita. Keren ya, udah pasti. Terus apalagi? EBD. EBD adalah Electronic Brake Distribution. Jadi pada roda mobil XL7 ini sudah dilengkapi dengan fitur pengereman yang namanya EBD, Electronic Brake Distribution. Memungkinkan setiap roda pada mobil XL7 ini akan memberikan tekanan yang berbeda-beda tergantung kondisi jalannya masing-masing. Contoh, pada saat kita mau belok kiri tajam, sistem pengeremannya itu akan banyak makan yang sebelah kanan. Yang sebelah kirinya dia kendor. Begitupun sebaliknya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena kalau empat-empatnya tekanannya sama, sementara manuver pada jalanannya itu beda, itu resiko melintirnya itu akan lebih tinggi. Tapi enggak dengan mobil XL7 ini. Dengan adanya fitur EBD, traksi tekanan pada masing-masing roda akan diatur sedemikian rupa menyesuaikan kondisi jalan. Yeah, keren dong. Udah pasti. Yang terakhir adalah BA, Brake Assist. Brake Assist itu adalah sistem pengereman yang terdapat pada mobil XL7 yang memungkinkan si pengendaranya ngerem pakai mobil ini, nggak perlu pakai otot, nggak perlu pakai tenaga, apalagi sampai dikocok-kocok. Cukup injek dikit, dia akan lembut banget rasanya. Udah pasti ya. Jelas ya? ABS, Anti-Lock Braking System, EBD, Electronic Brake Distribution, sama BA, Brake Assist. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari fitur yang di sebelah kanannya. Ya, bisa kita lihat ya teman-teman semua ya. Oke ya. Selanjutnya masih dari posisi samping. Pertama yang mau kita sampaikan adalah posisi bukaan pintu pada mobil XL7 pada baris kedua cukup lebar. Bisa teman-teman lihat ya. Tuh. Cukup lebar dan pintunya relatif lebih panjang. Keren. Jadi untuk keluar masuknya ini memberikan keleluasan lebih dan memberikan kenyamanan lebih untuk si penumpangnya. Ya. Pada saat masuk kita dihadirkan dengan tombol Childproof Door Lock Children. Jadi tombol kecil yang terdapat pada pintu mobil XL7 baris kedua ini memungkinkan ketika kita aktifkan, pintu mobil pada baris keduanya ini nggak bisa dibuka dari dalam. Terutama kita yang sering bawa-bawa anak kecil, ingat harus diaktifkan tombol Childproof Door Lock Children ini. Kadang-kadang kalau pas lagi jalan anak-anak kita pada main buka tutup ngeri banget kan. Tapi dengan adanya tombol ini ya kan memberikan kenyamanan lebih, jadi kita nggak perlu khawatir anak-anak kita pada buka pintu sembarangan pas pada saat mobil lagi jalan. Ya, karena kekunci dari dalam dan bisa dibukanya dari luar. Ketika anak-anak itu udah turun, ya kan, kita nonaktifkan lagi boleh. Ya, seperti itu pengertian dari tombol Childproof Door Lock Children ini. Oke. Tuh. Pada door trimnya udah ada tempat naruh botol, buat naruh buku, majalah atau apapun. Ya kan, udah kerum-keruman pegangannya, tuh tarikannya, udah ada pengaturan tombol untuk naik turun kacanya. Ya. Baris keduanya lega banget teman-teman, bisa kita lihat AC-nya double blower ya. Dominan interior warna hitam ya teman-teman. Baris ketiganya juga keren, nyaman, lega loh ini. Tuh mobil ini ya, bisa kita lihat ya. Nah terus di bagian bawahnya ini sudah ada tombol konektor buat lighter atau charging atau apapun sesuai dengan fungsi. Jadi nggak pada berebutan nih kalau lagi pada mau ngecas ya. Mobil ini di bagian depan ada, di tengahnya ada, dan di belakangnya juga ada. Tuh baris ketiganya ya nggak, jadi nggak perlu di upgrade lagi, nggak usah pakai pada berebutan mana nih aku mau ngecas nggak perlu ya kan, tinggal
tambahin konektornya, colok, udah bisa ngecas sambil jalan di mobil ini. Ya enggak? Posisi baris keduanya nih ya, bangkunya 60-40. Bisa direbahin silang. Jadi dia nggak 50-50, 40-60. Ya. Dan udah ada sandaran tangannya tuh. Asik ya, memberikan kenyamanan lebih dong, udah pasti. Sederhana, tapi udah kita pikirin sampai sebegitunya. Oke ya, kita lihat tampilan interiornya dari depan. Dan gak lupa juga, pada mobil ini sudah dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang posisinya itu ada di bawah jok baris kedua. Bisa kita lihat ya, tuh teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir ketika terjadi konslet, amit-amit ini mah konslet atau kebakaran pada mobil, kita nggak perlu teriak-teriak minta bantuan orang. Kita langsung comot dari bawah jok baris kedua, langsung kita semprot. Ya kan? Buat antisipasi. Keren. Udah pasti. Nah, untuk interiornya sama. Pintu depannya itu relatif lebih besar kebukanya. Jadi bisa lebih maksimal, nggak sempit orang mau keluar masuknya. Tuh ya. Oke. Pada pintu masuknya kita dihadirkan sama fitur yang terdapat di door trim yang super lengkap ini. Tuh. Nah, ini tombol yang paling atas, L sama R adalah pengaturan spion untuk kiri dan kanan. Ini cukup diputer-puter kayak orang main dingdong. Ya kan? Gampang dipakainya. Memberikan kemudahan lebih. Satu panel semuanya ada di sini. Oke. Di bawah tombol ini ada namanya tombol retract foldable mirror. Jadi ini tombol untuk buka tutup kaca spion yang di luar tadi yang saya jelaskan. Ya, jadi kalau kita lagi papasan orang atau lagi parkir atau apa, kita pencet, dia akan nutup sendiri, kita buka lagi, dia akan buka sendiri. Mantep, keren. Ya, ini central lock manual, jadi memungkinkan kita bikin manual ketika mobil lagi nyala, entah kita panasin, entah kita lagi pergi ke warung sebentar, atau lagi kita tinggal sebentar, mobil ini nggak ngunci sendiri. Ya, jadi bisa kita bikin manual. Ya, jadi memberikan kenyamanan lebih. Anti ngunci sendiri. Karena ada beberapa customer yang cukup bahaya ketika kita lagi mobil nyala, kita beli ke warung sebentar, beli minum, tahu-tahu kekunci. Ya kan? Ada juga yang saya dengar, jadi beli ke warung, dia tahu mobilnya akan ngunci sendiri, kacanya dibuka, atau pintunya dibuka, tahu-tahu barangnya ada yang hilang. Banyak modelnya. Ya, kita menghindari ke situ lah ya. Oke, di sini ada tombol buat ngunci kaca. Jadi kalau tombol ini kita pencet, semua kaca pada jendela mobil XL7 ini akan kekunci, nggak bisa dibikin naik turun. Selain si driver ini yang mengoperasikan. Ya, jadi kalau kita bawa anak-anak lebih nyaman. Selain ada tombol childproof door lock children tadi, ditambah lagi ada buat ngunci kaca. Jadi dia nggak bisa buka pintu di belakang, nggak bisa naik turun jendela sembarangan karena udah kita proteksi dari sini. Ya, ini buat tombol kaca jendela kanan, kiri, kanan belakang, kiri belakang. Nah, ini ada auto, jadi kalau kita pencet satu kali ke atas, kita nggak perlu berkali-kali. Kita pencet satu kali ke atas, dia akan ngedorong ke atas, nggak berhenti. Kita turun lagi ke bawah satu kali, dia bakalan turun ke bawah, cukup satu kali tarikan aja. Tuh. Jadi ini ada dua nih geseran di sini. Oke, mantap ya. Sudah kurum-kuruman juga, ya kan? Tuh, mantap. Turun lagi ke sini, ya bisa kita lihat, ya. Jadi tombolnya ini starternya udah pakai tombol, ya. Pencet satu kali ready, aki, pencet dua kali kelistrikan ready, pencet tiga kali. Nyala mesin. Khusus yang manual injek kopling, khusus yang matic injek rem. Mantap ya. Tapi kalau kita lagi buru-buru nggak usah pencet satu, pencet dua, pencet tiga. Kita cukup injek kopling bagi yang manual, kita cukup injek rem bagi yang matic. Kita tekan agak lama tombol ini, mobil ini akan langsung nyala. Keren ya, udah pasti. Nah, di sini banyak tombol-tombol nih. Ini tombol A ini adalah tombol auto start stop. Jadi pada saat mobil ini berjalan, sistem hybrid pada mobil ini akan ngebaca
bisa dioperasikan untuk tombol auto start stopnya ini, ya. Jadi pada saat lampu merah atau kita berhenti sejenak, kalau tombol ini kita aktifkan, mobil ini akan mati secara otomatis. Untuk hidupnya lagi, cukup injek gas aja atau lepas kopling, mobil ini akan secara otomatis hidup lagi, ya. Jadi hemat bahan bakar, udah pasti, ya. Ini ada tombol P, ini adalah tombol bunyi sensor parkir. Kalau kita keganggu dengan suara bunyi sensor parkirnya bisa kita matiin. Tapi kalau kita perlu dirasa ada suara warning di belakang soal sensor parkir, bisa kita aktifkan. Ini ada gambar mobil yang meliuk-liuk nih. Ini adalah namanya tombol ESP, Electronic Stability Program. Fitur ini terdapat pada mobil XL7 tipe Alpha yang memungkinkan si pengendaranya ini ketika posisi jalanan basah atau hujan dan posisi ESP ini aktif, mobil ini akan lebih stabil untuk menghindari understeer. Atau bahasa gampangnya biar nggak melintir-melintir pada saat hujan, nggak goyang-goyang, kita aktifin fitur ESP-nya ini. Keren banget ini mobil. Jadi pasti, ya. Nah, yang paling kanan ini ada tombol lampu nih. Tombol lampu bisa kita geser 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah tombol pengaturan lampu utama pada mobil XL7. Jadi lampunya bisa kita setel, ya kan, naik turunnya. Terutama paling gampang begini. Misal kita pergi lagi sendiri, lampunya posisi normal. Begitu kita lagi muatan banyak kan lampunya kan naik tuh ke atas, ya kan. Untuk menghindari kasihan orang yang ada di depan kena tembak sama lampu kita, ya kita turunin nih, ada setelannya di sini, ya. Udah dihitung sedemikian rupa sama Suzuki, makanya beli Suzuki dah. Oke, siap. Nah, ini di sini ada tombol kompartemen buat naro barang, duit, koin, atau e-money atau etol, ya. Jadi nggak pada berantakan di dalam dashboard. Sip. Nah, kalau ini tampilan dari sistem kemudi pada mobil XL7 tipe Alpha, ya. Saya sorot, speedometernya keren, ya kan, lengkap, fiturnya lengkap. Oke, turun lagi ke sini, jadi setirnya sudah pakai konsep D-shape, mewah ya, dibalut dengan kulit. Oke dong, udah pasti. Di setirnya sudah ada tombol pengaturan audio, jadi kita nggak perlu repot-repot ketika kita lagi jalan pakai mobil ini, ya kan, fokus kita bisa lebih ke jalan tanpa harus bolak-balik ngeliatin audio untuk ganti-ganti channel, saluran atau apapun lah, ya. Tuh. Memberikan kenyamanan lebih dan keselamatan yang optimal. Oke. Nah, ini di bawahnya juga udah ada tombol pairing Bluetooth, ya kan. Jadi kita aktifin Bluetooth pada mobil ini, kita aktifin Bluetooth kita yang di HP, kita konekin. Setelah pairing yang ketemu, ada yang nelfon, bisa kita angkat dari sini. Untuk matiin telepon kita bisa angkat dari sini. Dan suara-suara yang keluar dari telepon kita itu akan nongol dari speaker yang di sini. Speaker di sana, di baris belakang ada 2 juga. Ya, untuk mic-nya adanya di sini. Jadi kita sambil jalan bisa sambil teleponan, nggak megang HP. Ya kan? Jadi aman juga dari lampu jepretan polisi. Ya kan? Karena kita lagi nggak mainin HP. Ya nggak, di jalan kita bisa sambil teleponan. Oke. Terus di sini ada namanya tombol cruise control. Cruise control ini adalah salah satu fitur yang terdapat pada mobil XL7 yang memungkinkan si pengendaranya ini pada saat berjalan lebih di atas 43 km per jam, cukup aktifin pencet tombol yang ada di sini, tek, ya kan, secara otomatis mobil ini akan berjalan tanpa harus nginjek pedal gas. Ya, untuk naikin akselerasinya gimana? Tombol yang ini kita geser ke atas, secara otomatis akselerasinya akan nambah. Untuk turunnya gimana? Turunnya juga kita turunin ke bawah, akselerasinya akan turun. Cara matiinnya gimana? Cara matiin cruise control ada 2. Pertama, kita pencet tombol cancel, secara otomatis cruise controlnya akan mati dan kita udah harus injek gas lagi, atau kita injek rem, cruise controlnya juga akan mati dan kita harus injek gas lagi untuk tambah akselerasi yang kita mau. Oke. Nah. Terus di sini ada airbag, ya. Airbagnya ada 2, kiri dan kanan. Ya, airbag ini berfungsi
untuk keselamatan pengendara yang ada di depan ketika terjadi benturan di atas 60 km per jam. Ya kan, balon udara ini akan mengembang dengan catatan posisi sensor untuk airbagnya ini kena di bagian depan. Jadi kalau tabrak samping nggak keluar. Ya kan, amit-amit ini mah. Jadi kalau nabrak udah lempengin aja, udah lurusin biar sensornya kena, jadi biar airbagnya ini keluar. Itu pun kalau kejadian mepet-mepet. Amit-amit jangan sampai ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya ya. Dan yang terakhir, airbag ini akan mengembang kalau seat beltnya terpasang seperti ini. Kalau seat beltnya nggak terpasang, walaupun itu titik sensornya yang di depan itu kena, bisa dipastikan airbagnya nggak bakalan mengembang. Jadi hati-hati. Seat belt ini adalah alat keselamatan yang paling utama ketika kita berkendara. Wajib dipasang. Jelas ya teman-teman ya? Udah pasti. Dan setir ini bisa naik turun. Bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan pada jok si pengemudi sudah ada pengaturan set head adjuster. Ya kan, jadi kalau kita lagi jalan atau lagi berkendara kurang tinggi nih, bisa kita setel tingginya, kita pompa. Wah, ketinggian nih, bisa kita turunin, bisa disesuaikan dengan kontur tubuh. Ya kan, jadi setirnya bisa disetel naik turun, namanya tilt steering. Ya kan, joknya bisa disetel naik turun, namanya seat head adjuster. Bahasa gampangnya setirnya bisa naik turun, bahasa gampangnya lagi joknya bisa disetel naik turun. Jadi memberikan kenyamanan pada Bapak Ibu, teman-teman semua, Bro and Sis pada saat berkendara menggunakan mobil XL7 ini. Keren ya? Udah pasti keren dong. Oke. Nah, di sini udah ada sandaran tangannya juga. Ya, keren ya. Tuh. Bisa buat naruh-naruh barang, koin-koin atau apalah, atau permen. Ya kan, jadi nggak berantakan semuanya. Ya, tutup lagi, bisa kita setel. Oke. Mantep. Oke, masih di interior bagian depan. Kita lihat dulu tampaknya, penampakannya, tampilannya kita lihat. Pelan-pelan kita simak. Jadi dengan video ini Bapak Ibu dapat lihat penampakannya secara utuh. Ya nggak sih? Tuh. Oke, langsung aja. Audionya sudah touchscreen, lebih besar, lebih gampang dimonitor, memberikan kenyamanan pengendara di depan maupun di belakang. Keren ya. Tuh. Pasti turun lagi ke bawah. AC-nya sudah digital auto climate. Ya, jadi ini bukan sekedar digital, tapi sudah auto climate. Yang dimaksud dengan auto climate itu apa sih? Auto climate itu adalah salah satu fitur yang terdapat pada mobil XL7 di AC-nya itu ketika kita lagi berjalan pakai mobil XL7, ketika suhu yang kita mau itu udah nyampe, mesin AC-nya itu atau konverternya dia nggak bakal ngedorong terus tuh AC-nya untuk jalan. Dia akan secara otomatis berhenti. Ya kan, ketika suhu dalam kabin itu kendor lagi, dia akan ngedorong lagi blowernya biar ketemu di CC yang kita mau. Contoh, CC-nya 20 derajat. Setelah ketemu 20 derajat, ya kan, konverternya akan berhenti. Tapi ketika udah mulai naik nih, dia di angka 24, 22 segala macam, dia akan ngedorong lagi biar ketemu tetap di suhu di angka 20. Ya kan, itu satu. Yang kedua, misal kita turun dari mobil dengan kondisi AC 20 derajat. Mobil kita parkir, kepanasan dan lain-lain sebagainya, ya kan? Pas kita nyalain lagi, kalau kita pencet tombol auto yang ada di sini, ini auto climate. Dia akan ngegeber nih, Bro and Sis, teman-teman ya, Bapak Ibu, dia akan ngegeber nih AC-nya nih. Bakalan ngegerung. Kenapa ya kan? Karena dia bakal berusaha untuk ngedorong lebih cepat untuk menyesuaikan dengan suhu yang sebelumnya. Gitu. Jadi jangan kaget nih ketika kita pencet tombol, loh kok gede banget nih AC-nya. Biarin aja. Jadi itu auto climate-nya lagi main. Jadi misalkan kabin mobil lagi panas nih, pas kita turun CC-nya 20 gitu ya kan, 20 derajat Celcius gitu ya enggak. Begitu mobil kita nyalain, kan panas tuh, begitu kita nyalain autonya, dia akan menyesuaikan suhu untuk cepat mencapai di angka 20 derajat Celcius tadi. Ya kan, sambil kita panasin 5 menit, kalau udah adem dia akan secara otomatis akan turun dengan sendirinya, menyesuaikan. Ya, nih. Ini tombol untuk dorongan blowernya.
kecepatannya ya. Tuh, sampai 8. Nah, yang di sini untuk freonnya nih, untuk dinginnya AC. Ada biru dan ada merah. Ya. Biru untuk AC pendingin, yang merah untuk apa? Untuk penghangat. Nah, loh. Ya kan, jadi kalau kita posisi lagi liburan ke gunung atau di puncak atau dimanapun gitu ya kan, kondisi AC-nya dingin segala macam, udah kita matiin tapi masih tetap dingin gitu ya kan, kita nyalain ini penghangatnya. Tuh, lengkap ya, udah pasti. Dan ini bisa dimonitor di sini nih, layar monitor cukup besar, bisa diakses. Saya jelasin satu-satu ya soal tombol-tombol yang ada di sini. Sebelah kiri ini ada tombol rear, maksudnya ini adalah tombol rear defogger yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, jadi tombol ini memungkinkan ketika kita lagi jalan, posisi hujan, dingin, kaca belakang berembun, ya kan, ganggu pemandangan karena sudah ada fitur rear defoggernya. Kita pencet tombol rear ini, dia akan menghangatkan kaca belakang sehingga embun-embun yang ada akan hilang. Ya, bukan cuma di belakang, di depan juga ada. Tuh, front defogger. Ya, front defogger itu posisinya di mana nih? Di sini nih posisinya nih, tuh. Tuh front defogger tuh posisinya. Jadi pas pada saat jalanan hujan, kaca depan berembun, kita nggak perlu repot-repot ngelap nih apa segala macam. Cukup kita aktifin tombol front defogger yang ada di sini. Tuh. Oke. Nah, geser ke tengah, ini auto, yang tadi auto climate-nya. Ini tombol AC, jadi kalau posisi kita lagi nggak pakai, kita lagi jalan, kita nggak mau pakai AC, kita pencet tombol ini, dia akan nyala nih, hijaunya nih, kalau diaktif dia hijau, ya kan, bisa kita aktifin. Nah, ini tombol on off AC-nya, ya, tombol on off AC-nya. Nah, yang di sebelah kanan ini tombol sirkulasi udara, ya, jadi memungkinkan, yang paling gampang, memungkinkan ketika kita lagi parkir lama di dalam mobil ini, nungguin istri, nungguin suami, nungguin anak segala macam, dengan posisi mobil nyala, kacanya tertutup segala macam, kita aktifin nih tombol sirkulasi ini, ya kan, biar kita nggak keracunan. Pernah kita dengar ya, kalau lagi di mana-mana mobil kita nungguin ada orang sampai nggak ada di dalam mobil gitu ya, nggak ada tanda kutip gitu ya, itu gara-gara nggak ada sirkulasi udaranya. Tapi mobil XL7 ini sudah dilengkapi fitur sirkulasi udara lewat tombol yang lebih gampang dioperasikan. Tuh. Kalau pas lagi jalan sebaiknya ditutup lagi, itu ada tombolnya ya, ada tanda panahnya ya. Tuh, ditutup, karena kalau nggak ditutup pas lagi jalan, bau-bau goib dari luar bakal masuk tuh ke dalam, ya kan, makanya ditutup. Jadi kalau pas lagi berhenti, lagi ngadem dalam mobil, baru tombol sirkulasinya dibuka. Oke. Nah, terus di sini ada tombol mode. Tombol mode ini adalah memungkinkan AC pada mobil XL7 ini bisa diatur posisi tembakan blowernya. Tuh, ya. Jadi bisa ke muka aja, ke badan, bisa ke kaki aja, ya kan, sesuai dengan kebutuhan. Misal kita lagi demam, badan kita nggak bisa kena AC, ya kan, tapi kita lagi bawa mobil, kaki kita geras, cukup geser modenya ini biar bisa ke kaki, atau ke badan juga, ke kaki juga bisa. Jadi lengkap ya, sebegitu lengkapnya mobil ini udah didesain. Tuh ya, penjelasan dari AC Digital Auto Climate. Turun lagi ke bawah, ya. Nah, sebelah kiri ada tombol konektor yang tadi saya udah jelaskan, di baris ketiga ada, baris kedua ada, baris kedepannya juga ada. Jadi buat ngecas, buat apapun, buat lighter, ini bisa fungsional. Ya. Nah, ini yang di kanan kabel USB atau tombol aux-nya juga udah ada. Lengkap banget. Bisa kita buka. Ini juga bisa kita buka. Tuh ya. Keren ya. Udah pasti. Nah, di sini ada namanya ventilasi cup holder. Jadi pada saat mobil ini berjalan, kita bawa minuman dingin, kita nyalain AC yang ada di ventilasi cup holder ini, minuman dingin kita itu nggak bakalan cepat adem atau anget atau panas deh, ya kan, kena suhu, ya kan, tapi bisa tetap dingin karena ada dorongan AC dari ventilasi cup holder ini. Kalau bahasa singkatnya mah kadang-kadang orang bilang mobil XL7 itu ada AC-nya gitu, ya kan, kayak begitu ya. Udah pasti. Kita lihat lagi. Tuh. Mantep ya. Udah pasti. Yuk, makanya pesan sekarang ya. Oke, lanjut. Ini tuas persneling pada mobil XL7. Ya, tuas persnelingnya ada P buat parkir, R buat mundur, N buat netral,
D untuk akselerasi dalam kota yang nggak banyak tanjakan-tanjakannya. 2 untuk operasional transmisi pada saat berjalan dan ada banyak sedikit-sedikit tanjakan manja, ya kan? Yang untuk L-nya ini untuk pada saat digunakan ketika kita menemukan jalan tanjakan yang cukup curam. Jadi jangan salah, L itu kita pakai kalau pas pada saat ketemu tanjakan tinggi banget gitu ya kan, kita pakainya yang L. Ya kan, ketika tanjakannya tanjakan manja kayak jalur puncak Bandung bisa kita pakai yang 2, ya kan. Tapi kalau untuk dalam kota jalan-jalan datar kita pakai yang D, ya tuh. Ini posisi N-nya, ya. Terus cara berhenti mobil Matic yang paling baik adalah ketika kita lagi mau berhenti matiin mesin itu posisi ke N dulu. Posisinya ke N dulu nih transmisinya. Setelah di N, tarik rem tangannya. Setelah rem tangannya ketarik, baru dorong ke posisi P. Setelah posisi P, ya kan, baru kita matiin mesinnya. Kenapa? Ya kan, biar nggak langsung nguncinya itu dari penguncian yang ada di parkir. Karena beban bobot kendaraannya itu ngaruh. Ntar lama-lama gearboxnya jadi rusak. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berhenti langsung ke posisi P, tarik rem tangan, kita matiin mesin, nanti biasanya pas pada saat kita jalanin mesinnya, kita nyalain mesinnya, kita mau jalan, dia akan ada hentakan-hentakan halus, hentakan-hentakan manja. Nah kadang-kadang si pengendara suka nanya, itu kenapa ya mobil saya kalau pas waktu lagi jalan, kok suka ada hentak-hentakan gitu ya? Itu gara-gara pas pada saat berhenti, parkirnya langsung ke P, baru matiin mesin. Yang baik itu masukin ke N dulu, tarik rem tangannya, setelah selesai baru masukin ke P dan matiin kuncinya. Dijamin ketika mesin kita nyalain, posisi di D-nya pada saat kita jalan akan lebih halus. Ini mantep pokoknya. Ilmu baru dong, udah pasti ya. Dan di sini ya ada tombol tuh, ada tombol overdrive. Nih. Tombol overdrive ini memungkinkan ketika si pengendara mobil XL7 khususnya transmisi Matic dapat mengakselerasikan mobil XL7 ini dengan kompresi yang lebih padat di atas kecepatan 60 km per jam. Contoh, kita lagi ada di jalan tol, kita mau nyalip mobil, ya kan? Kadang-kadang kalau mobil Matic itu kan begitu kita injek dia mah nggak langsung lari kayak mobil manual. Dia agak nahan dulu, tapi kalau mobil XL7 udah ada tombol overdrive, kecepatannya baru bisa dipakai di atas 60 km per jam ya. Kalau kita pakai di kecepatan 40-50 dia nggak berfungsi nih overdrive-nya. Jadi ketika udah masuk di 60 ke atas, 65-70 kita nyalip, dia akan narik nih, kayak ada turbonya. Oh gitu ya kan, jadi akselerasinya bakal lebih padat, jadi buat nyalip-nyalip juga enak, buat manuver juga lebih keren. Cuman setelah nyalip-nyalip, setelah kebutuhan manuver untuk akselerasi lebih cepatnya selesai, baiknya ini dimatiin lagi. Kenapa? Karena kalau terus-terusan kita pakai, konsumsi bahan bakarnya akan lebih boros. Mantep ya, keren ya. Tuh. Dan tombol pengoperasiannya juga udah ada nih, tombol di sini nih. Jadi setiap pengoperasian ini kita wajib pencet tombolnya, ya kan? Biar kalau lagi ada penumpang di sebelah kita, anak-anak atau apa segala macem, dia nyenggol nggak langsung mental mobil kita nih, ya kan, gara-gara kesenggol, tapi harus dipencet dulu baru bisa digeser. Ih mantep, udah pasti ya. Terus yang terakhir dari sistem transmisi ini udah ada namanya shift lock. Shift lock itu adalah tombol untuk buka kunci roda pada saat mobil ini parkir. Bahasa gampangnya adalah kalau pas pada saat parkir, terutama parkir paralel, ya kan, posisinya tetap di P dan lain-lain sebagainya, kondisi mesin mati, ini kita pencet, kita pencet tombol yang di depannya, ya kan, masuk ke N, ya kan, jadi rem tangannya turunin, jadi mobil ini bisa didorong maju mundur kalau pada saat parkir paralel. Tuh, tombol shift lock, mantep pokoknya. Oke ya, dipesan ya sekarang ya. Nah selanjutnya kita lihat di dalam mesinnya. Oke guys, bro and sis, bapak ibu teman-teman semua, ya, untuk buka kap mobil depan kita tarik, ada di bawah sini, set, udah pasti, ya, gampang ya, posisinya di situ, jangan lupa. Nah di sini nih posisi
keran bensin. Semua mobil XL7 itu ada di sebelah kiri. Ya, rumah bensinnya buat masukin selangnya, tapi kalau pengaturannya ada di bawah di sini. Jadi jangan bingung nyari-nyarinya ya. Satu lagi nih ketinggalan nih. Jadi mobil XL7 ini udah ada platnya nih di tiap pintunya tuh. Keren. Ya kan, jadi kalau kita lagi naik turun dia nggak gampang kebaret-baret kena sendal atau sepatu. Kalau naik turunnya asal-asalan, ya kan mentoknya ke sini dulu, jadi bisa lebih awet mobilnya ya. Oke, kita lihat mesinnya ya. Oke. Oh iya, satu lagi saya lupa tuh, ketinggalan. Nah, ini nih fiturnya nih, tuh namanya Smart Mirror atau iMirror, atau bahasa gampangnya adalah spion tengah bagian dalam mobil yang bisa buat ngerekam depan sama belakang. Tuh. Ya enggak? Jadi pas pada saat berkendara pada mobil XL7 ini, kita bisa ngerekam perjalanan depan, perjalanan belakang, ya kan, tanpa mengurangi estetika pada mobil ini, atau ada tambah-tambahan fitur lain yang sifatnya kurang elok dilihat. Ya, tuh, iMirror atau Smart Mirrornya keren. Bisa ngerekam depan dan ngerekam belakang. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan, kita mau mengabadikan momen, kita aktifin, kita rekam. Mantep. Udah pasti. Tuh. Keren guys. Oke. Kita lihat mesinnya ya. Lanjut. Oke ya, langsung ke mesin kita lihat gambaran penampakan mesinnya kayak apa sih. Ini mobil XL7. Waduh, mantep ini. Keren, saya bacain satu-satu. Iya. Pertama, mobil XL7 tipe Alfa sudah dihadirkan yang namanya peredam panas pada kap mesin. Ya kan, difungsikan ketika kita pergi perjalanan jauh segala macem, kap mesinnya itu nggak terlalu panas karena udah ada peredamnya. Ya kan, untuk menghindari si pengendara atau si penumpangnya ketika turun dari mobil dia megang kap mesin dia kepanasan. Jadi udah dihitung nih, ada peredamnya nih, biar si yang pakai mobil XL7 ini bisa lebih nyantai, nggak kepanasan kalau lagi megang kap mesin. Yes, keren dong. Dan berikutnya juga memungkinkan cat pada kap mesin mobilnya ini bisa lebih awet karena nggak panas ya. Kita pernah lihat kan, mobilnya licin, mulus gitu, tapi kok kap mesinnya kusam ya, agak-agak gosong ya. Rupanya itu kepanasan mesinnya dan dia nggak pakai peredam, airnya naik ke atas. Ya, kurang lebih kayak begitu. Terus turun sini, tuh ya, bisa kita lihat penampakan mesinnya. Jadi ini udah 4 silinder ya, 4 silinder, penggerak roda depan karena mesinnya melintang. Ya, penggerak roda depan udah cukup keren pada masa-masa sekarang, akselerasinya lebih agresif. Ya kan, memungkinkan si pengendaranya ini bisa memanuver kendaraan mobil XL7-nya ini sesuai dengan keinginan. Injek dikit lari, injek dikit lari, karena dari mesin langsung ke roda depan. Nggak harus geser dulu ke kopel di belakang, turun lagi ke gardan belakang, baru didistribusin ke roda belakang. Lama prosesnya, dan perawatannya juga spare partnya lebih banyak. Kalau mobil XL7 penggeraknya roda depan lebih agresif, lebih irit, ya kan, dan akselerasinya bisa lebih optimal karena dari mesin langsung turun ke kaki depan, langsung muter dia, langsung acir, ya, udah pasti. Terus ini air intake-nya juga lebih tinggi ya, teman-teman, bapak ibu, bro and sis. Air intake ini kalau kata orang-orang mah disebutnya hidungnya mobil gitu. Jadi kalau pada saat kita nabrak banjir, air atau apapun, kalau air intake-nya ini nggak sampai kerendam, ini mobil ini akan bisa tetap jalan, ya, tanpa harus khawatir konslet karena ini waterproof kalau mesinnya hidup. Ya, hati-hati. Jadi beda cerita kalau mobil ini lagi parkir, tahu-tahu kerendam banjir, bisa jadi kelistrikannya akan ada yang konslet. Tapi kalau pas lagi jalan, yang udah saya rasain, ini aman semuanya. Air intake-nya tinggi. Tapi jangan coba-coba juga. Kalau menurut saya, udah tahu banjir di depan, ya kan, mending kita hindarin. Bahaya itu, ya kan. Mending kita hindarin daripada kita nyuci mobil sampai ke kolong-kolong. Kalau saya sih mending saya hindarin ya, kayak gitu ya. Oke ya. DOAC sudah VVT, DOAC double overhead
camshaft, VVT, variable valve timing, ya kan, ruang mesinnya cenderung lebih lega, memungkinkan ketika mobil XL7 ini lagi macet-macetan atau kondisi panas, panasnya yang dihasilkan dari mesin itu bisa lebih dipecah, ya kan. Itu yang pertama. Jadi untuk menghindari resiko overheat, karena kalau mesinnya padat rata-rata panas, ya kan, panas yang ngumpul di situ resikonya overheat deh. Tapi kalau XL7 enggak, karena ruang mesinnya ini lebih lega. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita lagi mau servis spare part yang ada di dalam mobil ini segala macam, itu lebih gampang dibongkarnya, ya kan, karena banyak space-nya, tangan-tangan kita bisa masuk, ya kan. Jadi meminimalisir biaya servis ketika kita lagi mau ada keperluan soal mesin yang ada di mobil XL7. Ya, akinya udah cenderung lebih besar. Ini akinya juga buat ngedorong hybrid nih. Jadi mesin ini udah mesin hybrid ya. Hybrid itu adalah salah satu fitur terbaru pada mobil XL7 yang dipakai untuk membantu dorongan mesin. Maksudnya kayak gimana sih hybrid itu? Jadi paling gampangnya adalah selain mobil ini pas lagi nyala, lagi berjalan, selain semuanya itu didorong pakai tenaga mesin, baterainya pun dia ikut ngedorong. Ya kan, baterai dari hybridnya 50%, 50%. Efeknya apa? Pertama, akselerasi mobil bakalan lebih empuk, lebih ringan. Karena kenapa? Ya wajar, kerjanya cuma 50%. Yang 50%-nya dibantu sama baterai. Keren banget kan? Yang kedua apa? Hemat bahan bakar lah udah pasti. Karena kan nyalanya, pengoperasiannya kerjanya cuma 50%. Ya kan? Yang ketiga, dia bisa lebih awet. Ya kan? Wajar dia awet. Kenapa ya kan? Karena dia operasinya cuma 50%. Yang 50%-nya dibantu sama baterai. Ya, baterainya itu digaransi sampai dengan 8 tahun. Cara ngecas baterainya kayak gimana? Ya nggak, cara ngecas baterainya itu pada saat mobil jalan, kita injek mobilnya, ya kan? Begitu kita lepas gasnya, pas pada saat deselerasi, secara otomatis dia akan ngecas aki. Jadi nggak perlu khawatir ngecas berhenti di pos-pos mana untuk ngecas aki, kita nggak perlu. Karena secara otomatis mesin mobil ini nyala, ketika kita injek gas dan kita lepas gasnya, secara otomatis dia ngecas mobil aki yang ada di mobil ini. Kita lihat ya. Tuh. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar fitur mesin boleh, nanti biar kita bantu. Ya, seperti ini ya. Kita lihat posisi aki. Oke, posisi akinya itu adalah di baris depan, posisi penumpang bagian depan, di bawahnya. Kita lihat ya. Tuh, posisi akinya ada di sini. Jadi nggak ngeganggu. Ya, posisinya ada di bawah kolong penumpang di bagian depan. Tuh, baterai hybridnya, garansi 8 tahun. Nggak perlu khawatir ngecas, karena kalau pada saat kita ngelepas pedal gas, secara otomatis dia akan ngerem, akan ngecas gitu ya. Ya, oke, siap. Tuh. Untuk menghindari penasaran tampak eksteriornya, saya tampilkan lagi tampak eksteriornya. Ya, keren ya. Kalau ada kebutuhan boleh kabar-kabarin Iqmal. Cash, kredit, tukar tambah, atau cash bertahap, gas terus. Tampak depan ya. Ini tampak belakang. Biar Bapak Ibu, teman-teman Bro NC semuanya bisa lihat. Dari video ini udah cukup mewakili dan merekomendasikan. Nah, keren ya. Programnya juga nggak kalah keren. Untuk program langsung aja hubungin Iqmal. Saya cuman nge-review produk-produk mobil XL7 tipe Alpha ini. Untuk program bisa langsung direct ke saya. Hybrid tipe Alpha, mantap. Gas, pesan sekarang yuk. Mantap ya, cukup jelas ya. Saya rasa penjelasan dari eksterior, depan, samping, belakang, sampai dengan ke mesin udah cukup mewakili. Ya, jadi mudah-mudahan video ini dapat memberikan tambahan lebih untuk bapak-bapak, teman-teman semuanya,
Buat bro NC semuanya yang lagi cari review mobil XL7 secara singkat, jelas, dan padat. Gitu ya. Untuk promonya sendiri nggak tanggung-tanggung. Diskon kita bisa sampai puluhan juta rupiah. Ya kan, saya melayani penjualan mobil dari mulai Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, bahkan juga sampai dengan Karawang. Dengan program-program yang luar biasa. Baik cash, kredit, ya kan, cash bertahap, tuker tambah, COP, semuanya kita cover. Mantap ya. Jadi tanpa membeda-bedakan pembelian cash atau kredit, kita mempunyai program semuanya yang sama. Ya begitu ya teman-teman ya. Harapan saya mudah-mudahan semuanya bisa dapat tambahan info, tambahan masukan ketika ada cari referensi mobil apa yang bakalan dibeli gitu ya kan. Mudah-mudahan video ini cukup mewakili ya. Singkat aja dari saya, akhir kata dari saya, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang-kurang tolong tambahkan di kolom komentar agar Iqmal dapat terus menampilkan konten-konten bermutu lainnya seputar dunia mobil baru Suzuki atau produk-produk mobil Suzuki lainnya. Ya, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!